Nah, sekarang Pak Ketua itu akan coba bercocok logi atau membedah kira-kira soalnya apa saja yang akan keluar nanti untuk tes di kognitif buat calon para manajer dan juga yang akan nanti ngurusin kelautan dan perikanan. Ya, kalau kita melihat dari buku pedoman ya atau juknis untuk seleksi SDM-nya Koperasi Merah Putih, memang di sini sudah disampaikan pada poin 2, kawan-kawan di sini bisa baca bahwa tes potensi kognitif itu akan terdiri dari 6 subtes. Oke, terdiri dari 6 bagian. Yang pertama itu adalah bahasa, ya, hitungan, PU atau pengetahuan umum, PA atau pola gambar, abstraksi ruang, dan menentukan bentuk. Nah, setiap mengerjakan waktu pengerjaan tes itu kurang lebih itu 50 menit, guys. Oke, di sini 50 menit ya. Dengan nilai ambang batas tes kognitif itu adalah 110. Lalu nanti akan ada tes koperasi atau tes manajemen kelautan dan perikanan. Nah, ini yang formasi yang 5.000 sekian nih ya. Yang untuk manajer koperasinya itu ada sekitar 30 ribuan. Nah, sekarang kita bedah satu persatu soalnya ya. Kalau kita melihat rincian soal untuk CPNS di tahun 2024, memang kita harus akui bahwa soal yang disediakan itu sekitar 110. Oke, jadi ada 110 soal ya pada saat pelaksanaan CPNS. Bentar ya. CPNS 2024 ya. Itu ada 110 soal, guys. Nah, dari 110 soal ini nanti dia beranak pinak tuh ya. Untuk soal TWK, tes wawasan kebangsaan, itu sekitar 30 soal. Ya. Nah, untuk TIU-nya, intelijensia umum ya kalau nggak salah ini, ya, itu sekitar 35 soal. Baru yang terakhir itu tes karakteristik kepribadian atau TKP, itu 45 soal. Jadi total semuanya itu ada 110 ya. Seperti Pak Ketua bilang tadi ya, pokok 110K ini. 110 soal. Nah, kalau kita merujuk dari soal CPNS, kenapa Pak Ketua ngomong ini rujukannya soal dari SKD CPNS tahun 2024? Karena memang nanti pada saat kita melaksanakan ujian yang setelah lolos pemberkasan ya, seleksi administrasi, maka kawan-kawan itu akan melaksanakan tesnya itu berbasis CAT. Oke, atau Computer Assistant Test. Dan itu sama persis dengan tes-tes yang sering digunakan atau dilakukan untuk CPNS, untuk komisioner KPU atau Bawaslu atau beberapa instansi pemerintahan lainnya. Semua itu berbasis komputer, teman-teman. Jadi semuanya itu tesnya itu by CAT, ya, komputer. Nah, soal yang digunakan pun hampir-hampir mirip. Dengan jumlah soal 110 tadi kawan-kawan, peserta itu harus bisa menyelesaikan dalam 100 menit. Berarti paling tidak, kawan-kawan itu harus kebagian 54 detik ya per satu soal. Oke, anggap saja rujukannya seperti begitu. Jadi setiap soal itu kita punya waktu sekitar 94 detik saja untuk mengerjakan kawan-kawan. Lewat daripada itu tentu waktu akan terbuang. Apalagi kalau di yang sudah pernah tes SKD ya untuk CPNS itu di TKP itu banyak kan membaca. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu di situ, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan bisa coba ya kan lihat tes di SKD CPNS ya, seleksi kompetensi dasar. Nah,
Kalau kita sepakat untuk mengambil rujukan itu, maka kita punya gambaran, guys. Untuk setiap soal yang dijawab benar itu, kalau ngikut tahun 2024 itu ya, maka per satu soal itu poinnya 3. Kecuali untuk TKP, tes karakteristik pribadi tadi ya, itu poinnya 5. Ya. Nah, minimal sekolah supaya mereka bisa lolos itu sekitar 300 kemarin berapa tuh ya? 311 poin. Ya. Jelek banget tulisan Pak Ketua nih. Nah, ini sekitar 311 poin. Sedangkan maksimal poin yang mereka bisa dapatkan itu 550 poin. Artinya, ya, untuk bisa lolos daripada tes CPNS itu kawan-kawan tentu ada grade-nya ya. Kayak TWK itu minimal 65 poin. Ya kan? Untuk TIU itu 80 poin. Untuk TKP itu 166 poin di total jadi 301. Nah, minimal ini kawan-kawan itu harus bisa menjawab sekitar 50-an soal benar. Ya, dengan persyaratan. Ini tadi Pak Ketua cuma totalin aja ya. Ya. Rata-rata, ya kan? Jadi harus memenuhi kriteria ini, guys. Oke? Nah, sekarang kita coba tarik ke dalam seleksi KMP atau Koperasi Merah Putih ini. Seperti kita tahu sama-sama, ada informasi penting yang disampaikan terkait tes untuk kognitif, ya, potensi kognitif. Di sini informasi disampaikan bahwa waktu untuk menjawab itu sekitar 50 menit. Tapi untuk jumlah soalnya nggak disampaikan. Dan ambang batas untuk bisa lolos dari tes ini itu minimal 110 poin, guys. 110. Nah, sekarang kita coba hitung-hitungan dengan landasan dari tes CPNS yang dilakukan di tahun 2024. Karena itu salah satu tes yang cukup besar setelah beberapa tahun ke belakang Indonesia nggak menerima lagi atau melakukan pelaksanaan tes CPNS ya. Dalam 100 menit, maka harus bisa mengerjakan 110 soal ini, guys. Oke? Berarti kalau kita punya waktu, ini kan setengahnya doang nih, dapat 50 doang nih, 50 menit ya. Berarti kalau dalam 50 menit, berarti soal yang harusnya kita kerjakan itu sekitar 60. Berarti kita ambil saja rata-rata 50 sampai 60 soal. Kalau tesnya itu CAT, guys. Nah, CAT. Ya kan? Dengan logika atau dasar dari pengalaman untuk tes CPNS di 2024 kemarin. Nah, sekarang kita berhitung. Kalau pola ini yang akan dipakai untuk menjadi dasar tes KMP, Koperasi Merah Putih, maka kita akan breakdown satu persatu isi soalnya apa yang keluar ya. Dan jumlahnya tadi, itu sudah sempat tadi saya singgung, ada bahasa, ya, hitungan, ya, pengetahuan umum, terus itu pola gambar, abstraksi ruang, dan menentukan bentuk. Oke? Ya, jadi ada sekitar 6 subtes. Jadi kalau kita pakai hitungan 60 soal, maka kalau dia ada 6 subtes, jelek banget tulisannya Pak Ketua. Maka setiap subtes itu akan kebagian 10 soal, guys. Harusnya ini lebih masuk akal. Oke, harusnya lebih masuk akal. Nah, sekarang bagaimana hitung poinnya? Ini yang menarik. Bagaimana hitung poinnya? Kalau kita merujuk pada tahun 2024 untuk SKD CPNS itu, setiap soal yang benar, ya, satu soal yang benar itu, ya, itu sama dengan 3 poin, guys. Oke, dasarnya ini, satu soal itu pastinya 3 poin. Benar. Kalau kita tarik ke tes kognitif, ya, tes potensi kognitif yang akan dilakukan oleh Paselnas nanti,
maka poin maksimal yang bisa kita dapatkan itu dari, katakanlah kita ambil tadi 60 soal ya, kali 3 poin itu ada di angka 180 guys. Sedangkan kita kalau mau lolos harus 110. Berarti kan ada gap cuma sekitar berapa ya? 70 poin ya. Itu sama dengan ya, kawan-kawan itu wajib menjawab 33,67 atau kita bulatkan menjadi 34 soal. Ya. Jadi harus benar ini 34 soal. Ya, minimal kesalahan menjawab itu di bawah angka ya, di bawah gini kan. Ya, di bawah angka dari 39%. Karena harus wajib benar itu sekitar 61,67%. Ya, sekitar 62 dah. Ya kan? Ini kan cukup ringan ya. Walaupun sebenarnya masih berat kalau kita berbicara bobot nilainya itu cuma 3. Ya, kalau bobot poinnya itu cuma 3. Bagaimana kalau seandainya bobot poinnya itu 5? Kenapa Pak Ketua bilang 5? Di sini kita bisa lihat, ya, ini jadi catatan saja. Kalau kita melihat dari tes manajemen koperasi di sini ya, dan tes manajemen kelautan dengan perikanan, bahwa setiap bobot nilai untuk soal itu akan bernilai 5 poin. Kalau salah atau tidak menjawab, itu 0 poin. Nah, kalau kita ngambil kisi-kisi atau mungkin cocok logi dari sini, dapatnya 5 poin. Maka akan lebih enak lagi nih guys, hitung-hitungnya. Ya kan? Jadi anggap saja kita harus kerjakan 60 soal ini ya. Jadi 60 kalau kita kalikan berapa ya? 5 ya. Ya, 5 per poin. Nilai maksimal sekitar 300 poin. Ya. Jadi ini sangat besar dari ambang batas penilaian yang hanya 110 ya. Tapi kalau menurut logika Pak Ketua harusnya itu poin penilaiannya itu 3. Ya, kalau kita merujuk CPNS. Karena kalau seandainya 5 memang gapnya agak panjang. Ya, agak lebar lah. Jadi semua orang yang seleksi administrasi kemarin tuh harusnya itu bisa lolos. Ya, kalau seandainya dia pakai poin atau bobot penilaian itu 5. Karena teman-teman itu hanya perlu jawab 22 soal benar. Sedangkan kalau pakai poinnya 3 saja ya, poin setiap soal benar, maka itu minimal harus 34 soal. Kayak tadi Pak Ketua bilang, dan ini gapnya lumayan ya, antara ini dengan ini itu sekitar 12 soal. Lumayan loh guys ya. Nah, kita berharapnya sih kalau bisa yang ini. Tapi kalau yang ini agak berat. Oke, jadi itu untuk soal potensi nilai ambang batas ya, dan juga soal apa saja yang akan keluar nanti ya, seperti yang dituliskan dalam buku pedoman ataupun juknis yang sudah dikeluarkan oleh panitia ya, Paselnas. Nah, untuk kawan-kawan yang mendaftar di formasi yang lain itu sekitar 5.000-an formasi dari 35.000 ya. Seperti perikanan dan kelautan. Kalau kawan-kawan senang dengan video ini, cukup kasih like-nya saja, komennya. Nanti kita akan buat videonya kalau memang mau dibuatkan juga untuk perhitungan kelautan sama perikanan ya. Ya. Oke, jadi ini khusus aja untuk koperasi. Manajer koperasinya. Nah, ini coret-coretan Pak Ketua nggak jelas. Oke, sampai di sini dulu untuk videonya. Kita lanjut ke part 2.